Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini saya bikin roti goreng ya. Ini ada bahan-bahannya: tepung terigu yang cakra kembar setengah kilo dan yang curahannya itu setengah kilo juga. Ada juga di sini tepung tapioka ya, kurang lebih 50 gram. Satu saset vermipan ragi instan ya, ada juga satu saset. Dan kopi putih dan telur ya. Aduh, banyak potan ngomongnya ini. Masih pagi baru bangun jadi beginilah. Ini 4 butir, kita gunakan kuningnya saja 3, dan yang semua utuh itu, yang utuh telurnya 1 gitu ya. Ini airnya 500 ml kurang lebih ya teman-teman. Ini juga ada tepung panir untuk baluran, dan ini ada margarin. Nanti kita tambahkan juga sedikit garam ya. Oke, sekarang kita campur-campur bahannya ya. Kita masukkan terigu curahnya ya teman-teman. Masukkan terigu cakranya. Kita masukkan susu sasetnya ya. Gula pasir kita gunakan 200 gram aja ya, kurang lebih. Kita masukkan tepung tapiokanya, dan saya tambahkan juga garam. Nah, ini saya mau autolisis dulu teman-teman ya, jadi raginya tuh terakhir dicampurkannya ya. Aduk-aduk dulu biar merata ya. Saya masukkan kuning telur. Saya masukkan telurnya 1 lagi, ini utuh aja teman-teman. Jadi totalnya telurnya tuh 4, 3 kuning dan 1 utuh telurnya. Oke, sekarang kita aduk ya teman-teman sampai semuanya tercampur rata, dan tambahkan juga air sedikit-sedikit aja ya. Ini saya gunakan air hangat kuku ya, karena ini masih suasana dingin, cuaca dingin ya, jadi gunakan air hangat kuku gitu. Aduk-aduk perlahan aja dulu ya, sampai semuanya tercampur. Oke, sekarang saya menggunakan tangan ngaduknya ya. Ini tanpa ulen teman-teman, kita cukup ngaduk-aduk aja begini ya, tanpa mixer juga. Tapi bisa lembut rotinya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dan kita tambahkan air dikit-dikit aja ya. Aduk terus sampai tercampur dan menyatu semuanya ya bahannya ini. Oke, sekarang kita masukkan semua air ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai menggumpal atau sampai tercampur rata semua bahannya ya. Cukup gini aja, aduk-aduk teman-teman, tanpa banting, tanpa ulen kencang-kencang, tanpa mixer juga, tapi rotinya lembut. Oke, kita aduk terus. Oke, aduk terus ya sampai tidak ada lagi yang menempel di baskomnya ataupun di tangan ya. Kita aduk-aduk terus. Nah, sekarang saya mau tambahkan margarin kurang lebih 120 gram. Mereknya apa aja margarinnya boleh teman-teman. Kita aduk lagi di sini ya. Aduk sampai rata dan semuanya menyatu. Setelah tercampur rata, saya ini mau diamkan ya beberapa saat sampai saya sempat ya teman-teman. Kadang sampai 2 jam, kadang sampai 3 jam, sesempatnya saya ya. Jadi ini belum menggunakan ragi ya teman-teman, jadi aman, tidak akan masam ya. Oke, kita tutup ya. Nah, ini udah 3 jam teman-teman ya. Kita cek adonannya.
Ini udah lembut banget ya, udah kalis teman-teman tuh. Udah bisa dibentangkan seperti ini ya. Sekarang kita mau tambahkan raginya ya. Bikin raginya. Kita tuang raginya di sini ya, di mangkok. Ini 1 saset ya, teman-teman. Saya mau tambahkan kira-kira 2 sendok makan air ya. Untuk melarutan raginya, teman-teman. 2 atau 3 sendok ya. Kita larutin raginya sampai larut gitu ya. Setelah larut raginya kita masukkan ke dalam adonan tepungnya ya. Kita masukkan di sini raginya. Kita aduk lagi, uleni lagi sampai raginya itu tercampur merata ya. Pastikan tangan udah bersih ya. Kita aduk lagi menggunakan tangan. Karena saya bikinnya sambil di warung, jadi agak santai gitu memasukkan raginya ya. Boleh juga dicampur bersama tepung tadi dan bahan lainnya ya saat kita ngadon di awal raginya. Tapi karena saya lama di warung sambil ngerjain yang lain ya, jadi saya bikin seperti itu adonannya. Oke, kita aduk sampai tercampur rata raginya. Aduk terus sampai rata ya, sampai raginya itu tercampur ke semua adonan ya teman-teman. Nah, setelah dirasa semuanya tercampur raginya, sekarang kita istirahatkan kira-kira kurang lebih 30 menit ya, atau sampai mengembang gitu ya. Kita tutup lagi. Oke, ini udah beberapa menit kita diamkan, ada sekitar 30 menit ya. Dan ini hasilnya teman-teman tuh, seperti ini mekar ya. Udah mengembang ya teman-teman. Sekarang kita kempeskan adonannya. Tangannya udah bersih ya, udah cuci tangan teman-teman. Kita kempeskan adonannya. Kita uleni sebentar ya, biar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Udah bagus banget tuh teman-teman tuh. Kita uleni dulu sebentar. Teman-teman lanjut ya. Ini saya udah punya apa tuh, tepung terigu yang disairin ya, untuk nanti celupannya ya. Kita celupin ke sini dan nanti kita balur dengan tepung panir yang sudah agak dihalusin gitu ya, tepung panirnya. Dan ini saya gunakan juga selai strawberry, selai blueberry, selai coklat gitu ya. Ini untuk isiannya teman-teman. Boleh juga menggunakan coklat block gitu ya. Oke, sekarang kita bulet-buletin adonan rotinya. Kita bagi beberapa bagian ya. Ini kita kira-kira pakai 30 gram setiap buletannya ya teman-teman. Ini kita akan bulatkan ya. Kita rounding dulu di satu tempat ya. Saya di nampan kecil ini aja. Kita rounding, kita bulet-buletin. Setelah bulet begini, kita pindahkan ke dalam tampah ya. Oke, kita simpan di sini dan lakukan sampai selesai. Kita ulangi lagi ya sampai bulat begini, lalu pindahkan ke tampah. Oke, kita ambil dari yang pertama kita bulatkan. Kita taruh di sini ya. Kita tipiskan pinggirannya teman-teman. Isiannya boleh menggunakan apa aja, coklat batang boleh ataupun selai coklat atau rasa apapun ya, terserah selera teman-teman. Kita tipiskan pinggirannya seperti ini, tengahnya biarin agak ngembung gitu ya. Selanjutnya kita isi dengan selai coklat atau selai apa ya,
terserah teman-teman. Lebih enak sih pakai coklat batangan, lebih mudah, tapi nanti setelah matang itu agak beda hasil dalamannya ya, agak beda hasil isiannya gitu. Kalau coklat batang tuh lebih agak keras gitu coklatnya. Kalau pakai coklat pasta itu dia lebih lumer gitu ya teman-teman. Kita pakai secukupnya aja. Kita bulatkan ya. Kita tutup rotinya. Usahakan sampai rapat biar tidak bocor saat nanti digoreng. Kira-kira seperti ini. Sampai rapat ya teman-teman, dicubit-cubit gitu ujungnya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita akan celup ke baluran tepung yang sudah kita cairkan. Ke sini ya teman-teman. Kita celupin di sini, aduk dulu tepungnya. Ini proses agak lama ya dibanding donat. Karena banyak sekali pengerjaannya, dicelup sana sini ya. Ini udah dicelupin. Kita masukkan ke dalam tepung panir. Kita masukkan ke sini ya teman-teman, ke tepung panir, baluri dengan rapi ya. Nah, setelah ini kita diamkan propping lagi ya. Saya mau taruh di samping yang tadi kita buletin itu. Simpan di sini ya. Lanjutkan sampai selesai. Atau bisa juga bikin lebih banyak yang udah diisiin, baru kita celupin ke dalam celupan dan kita panir ya teman-teman. Terserah bagaimana caranya, yang penting diisi dan dipanir gitu ya. Kalau mau dipanir, kalau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman langsung goreng bisa juga ya. Ini saya ngisi-ngisi dulu, bulat-bulatin dulu, lalu setelah ada beberapa yang itu diisi baru kita panir ya, gitu teman-teman. Pokoknya jangan dibikin ribet, simple aja gitu cara buatnya ya. Yang penting hasilnya nanti bagus dan mengembang juga sempurna. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, tinggal goreng, nunggu ngembang ya teman-teman. Ini udah yang ngembang satu, yang pertama ya, nanti kita akan goreng teman-teman. Oke, sekarang kita goreng teman-teman. Dimulai dari yang pertama, kita bulatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng dengan api kecil aja ya gorengnya. Yang penting minyak udah panas, kita goreng dengan api kecil aja biar matang merata ke dalam. Segini dulu ya. Wow, jadi gede-gede banget teman-teman tuh. Buncit-buncit ya roti gorengnya. Nih, mantep banget ya. Wow, ada yang menganga teman-teman ya. Ini kurang rapat tadi ngebuletinnya ya. Kalau sudah coklat, bawahnya kita balik ya. Wow, ini mekar-mekar banget teman-teman, Masya Allah ya. Gemoy-gemoy ini roti gorengnya. Wow, mekar luar biasa teman-teman. Raginya masih bagus, masih aktif gitu ya. Nih, gede-gede banget roti gorengnya teman-teman. Kita balik. Ini harus rapet banget ya. Ada yang keluar isinya tuh. Kalau nggak rapet jadi begini saat digoreng tuh, karena dia tuh masih mengembang, masih mekar gitu ya. Jadi rawan bocor kalau tidak hati-hati membulatkannya teman-teman. Kita balik satu kali aja ya bun. Ini ada yang bocor, jadi minyaknya tuh agak hitam gitu.
Tapi tidak begitu kelihatan hitam banget ya, hanya pinggir-pinggirnya aja. Ini kalau teman-teman bikin jangan sampai bocor ya, minyaknya jadi kotor teman-teman tuh. Ini ada yang bocor juga, padahal udah rapi tadi buletinnya, tapi tetap aja ada yang ngintip tuh isiannya. Ya begitulah. Tapi ini lembut banget teman-teman ya, rasanya mantul, tapi sayang ya, ada yang udah ngintip duluan isiannya tuh. Ya sekarang kita angkat ya, kita angkat satu-satu yang udah kering. Udah matang ya teman-teman, roti gorengnya ini lembut banget dalamnya teman-teman, lembut banget kayak kapas gitu ya. Oke, sekian dulu videonya, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.